Halo semuanya, kami dari kelompok Dolphin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks diskusi dari buku paket halaman 142 sampai 144. Nah, dari kedua topik ini, kita memilih topik yang membahas tentang dikandangkan atau dibebaskan. Haruskah hewan dipelihara di kebun binatang? Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan teman-teman anggota saya. Halo, nama saya Natasha Leoni Chandra. Nama saya Timotius. Nama saya Feby Monica. Saya William Tonata. Saya Darren. Baik, saya akan membaca hasil dari teks diskusi kami yang dimulai dari pendahuluan. Sejak dulu, banyak binatang yang diburu sehingga keberadaan hewan-hewan di Indonesia pada saat ini sedang dalam tahap kekurangan populasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga untuk melindungi hewan-hewan. Hari makin hari juga semakin menyusut. Kesadaran pemburu melihat kepunahan juga masih sangat rendah. Apakah kalian semua ingin melihat kepunahan pada hewan-hewan di negara kita? Selanjutnya akan disambungkan oleh Timotius. Saya akan membacakan bagian gagasan utama. Kebun binatang merupakan tempat di mana hewan dirawat dan dipelihara agar tetap hidup dan berkembang biak. Hewan-hewan tersebut biasanya akan dikandang. Dengan adanya kebun binatang ini, hewan-hewan yang sudah hampir punah dapat dilestarikan kembali. Namun, apakah kebun binatang merupakan tempat pertolongan terakhir untuk dapat menjaga binatang pada masa yang lebih baik? Atau apakah para kritisi benar bahwa pemeliharaan dalam kandang adalah penyiksaan binatang? Contohnya, perilaku staf kebun binatang yang tidak baik kepada hewan di sana dan pengunjung yang memberikan makan atau melempar sampah sembarangan ke binatang dan membuat hewan tersebut marah, terkucil, bahkan tidak ingin dilihat oleh pengunjung lain. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian gagasan utama sudut pandang lain. Di sisi lain, para ahli juga berpendapat bahwa kebun binatang memiliki dampak positif yang sangat besar pada spesies setiap hewan. Seorang ahli biologi, Manfred Nikisch, juga mengatakan bahwa hewan-hewan langka seperti bearded vulture atau biasa disebut burung hering berjanggut di Eropa, tamarin singa emas yang berada di Amerika Serikat, dan juga hewan yang memiliki kelangkaan tinggi lainnya tidak akan berlanjut populasinya tanpa pemeliharaan di kebun binatang. Orang utan dulu dipelihara dan dikandang dengan arsitektur seperti kamar mandi, berbahan dengan ubin dan besi. Kini mereka hidup di tanah yang empuk dengan arsitektur hutan tropis buatan dan lebih mirip kehidupan ataupun habitat alaminya. Karena kondisi kehidupan mereka lebih baik, hewan di kebun binatang memiliki usia hidup lebih panjang dibanding hewan di kehidupan liar dan banyak spesies dapat terus berkembang biak. Spesies para hewan akan terus terjaga dan apabila suatu hari nanti kondisi persyaratannya memungkinkan, hewan-hewan tersebut dapat dikembalikan ke kehidupan liar ataupun habitat asalnya dan mengembangbiakan populasi baru. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Feby. Saya akan melanjutkan bagian simpulan. Mengandangkan dan membebaskan hewan tidak sepenuhnya salah. Tergantung dari alasan dari hal tersebut yang menguntungkan dua pihak, seperti demi keamanan manusia dan manusia juga bisa menjaga hewan yang terancam punah. Namun, cara terbaik yang dapat dilakukan adalah penangkaran. Hewan-hewan yang langka atau kekurangan populasi harus diawasi dan dikembangbiakkan. Walaupun biaya untuk penangkaran tidak sedikit, kita harus mempertimbangkan berbagai aspek, namun prioritas utamanya adalah kelangsungan hidup hewan langka tersebut terhindar dari status punah. Seperti kata James Herriot, saya berharap orang akan menyadari bahwa hewan benar-benar tergantung pada kita, tak berdaya, seperti anak-anak, kepercayaan yang diletakkan pada kita. Baik, pada sesi kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab kepada Darren dan William. Nah, bagi Darren dan William, bagaimana pendapat kalian jika ada seseorang yang memelihara hewan hanya untuk keuntungan semata? Contohnya, si A memelihara seekor gajah hanya untuk sebagai objek pertunjukan sirkus yang akan dilihat banyak penonton dan otomatis penonton akan membeli tiket tersebut. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dengan gajah tersebut
si A bisa menghasilkan uang, yang berarti gajah tersebut merupakan sumber keuangan bagi si A. Tapi cara si A memperlakukan gajah tersebut tidak baik atau bisa dibilang sebuah pemberontakan yang tidak sesuai dengan keinginan si gajah. Nah, menurut kalian, apakah hal ini harus dilanjuti, dihentikan, atau kita sebagai manusia harus menghentikannya dengan rasa kasihan kita kepada si gajah tersebut, karena gajah tersebut juga merupakan makhluk hidup yang membutuhkan kasih sayang. Tindakan tersebut tidak benar, karena selain dapat menyiksa hewan, tindakan tersebut juga melanggar hukum dan dapat memicu tindakan serupa yang dilakukan oleh oknum lain. Sehingga hewan-hewan yang tidak memiliki salah apapun atau hewan yang tidak bersalah juga merasakan siksaan karena dipelihara untuk keuangan atau untuk keuntungan mereka semata. Menurut saya, tindakan yang harus kita lakukan adalah melaporkan kepada Badan Pelindung Hewan atau memviralkannya di sosial media seperti TikTok, Facebook, Instagram. Begitulah pendapat dari Darren dan William. Ya, kami berharap juga bahwa semua hewan yang merupakan bagian dari makhluk hidup juga bisa bebas dan bahagia sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi keamanan manusia juga penting. Jadi tidak selamanya dikandangkan dan dibebaskan itu salah atau benar. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.